Anggaran besar janji pembelajaran digital dan ribuan unit laptop dibagikan ke sekolah. Ujungnya malah dipertanyakan. Berikut fakta laptop di balik dugaan korupsi Kemendikbud. Kementerian Pendidikan era Nadiem Makarim menganggarkan triliunan rupiah untuk pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook demi membantu pembelajaran. Namun di balik kasus yang kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung, apakah laptop berbasis sistem operasi Chromebook ini benar-benar telah diterima dan bermanfaat bagi para siswa? Kami telusuri faktanya. Chromebook adalah laptop berbasis sistem operasi Chrome OS buatan Google. Perangkat ini mengandalkan sistem komputasi awan, sehingga pengguna harus terhubung dengan internet untuk mengakses berbagai fitur utamanya. Fitur keamanan yang terintegrasi diklaim jadi kelebihan. Kementerian Pendidikan memilih Chromebook karena dinilai lebih efisien dalam biaya dan manajemen. Namun efisiensi itu masih jadi perdebatan publik. Sejak proyek ini berjalan pada tahun 2021, pemerintah telah menyalurkan ratusan ribu unit ke ribuan sekolah di berbagai daerah. Namun, setelah 4 tahun berlalu, muncul pertanyaan, apakah laptop-laptop itu masih ada dan masih digunakan? Kami mendapatkan Chromebook dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi pada tahun 2021, tepatnya kurang lebih Oktober 2021. Kami mendapatkan 15 Chromebook, ya. Dan alhamdulillah Chromebook tersebut bermanfaat untuk sekolah kami dan bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Yang mana untuk menggunakan Chromebook tersebut, kita menggunakan akun Belajar ID. SMP 8 Jakarta menjadi salah satu dari sekitar 13.000 sekolah yang mendapat bantuan laptop dari Kemdikbud. Fasilitas ini dipakai secara bergilir dan digunakan untuk membuka kelas digital hingga ujian berbasis komputer. Pasti buat loginnya tuh itu ya nggak susah, jadi gampang buat loginnya juga. Terus aku biasanya pakai buat pelajaran informatika, terus bisa juga buat UNBK juga. Aku pakai Chromebook ini dari awal kelas 7 dan kalau buat apa aku biasa buat poster, buat belajar, buat asas dan buat ujian biasanya. Dan warga 62, seperti inilah penampakan dari Chromebook yang diterima di SMP Negeri 8 Jakarta. Berbeda dengan aplikasi yang lain, Chromebook ini hanya bisa diakses oleh para siswa yang memiliki akun belajar.id, yang mana hal ini juga memudahkan sekolah ataupun pemerintah untuk mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh para siswa ketika mengakses Chromebook ini. Persoalan lain yang juga jadi catatan adalah spesifikasi teknis yang terbatas. Laptop ini tidak dapat menggunakan banyak aplikasi secara offline dan terbatas dalam pengolahan data berat. Terlebih, tak sedikit sekolah di Indonesia yang kekurangan akses internet, terutama di daerah 3T. Hal ini memicu perdebatan. Mengapa pemerintah memilih perangkat ini sebagai prioritas? Bicara manfaatnya ya pasti ada manfaatnya, tetapi kan itu tidak yang sedang dibutuhkan oleh sekolah gitu ya. Ibarat kata buku dibagikan ke sekolah ya pasti bermanfaat gitu, ataupun MOS dibagikan ke sekolah ya pasti bermanfaat gitu. Tapi apakah sekolah saat itu membutuhkan barang yang dikirim oleh pemerintah, atau apakah saat itu sekolah sedang membutuhkan Chromebook, itu yang menjadi pertanyaan. Dan jawabannya kita tahu bahwa saat itu sekolah-sekolah tidak sedang membutuhkan laptop dengan spesifikasi Chromebook itu. Kami saat itu berkesimpulan bahwa ternyata ada dugaan kuat ya, semacam permufakatan jahat atau kong kali kong antara penyedia layanan, kemudian pejabat yang terkait dengan layanan, sampai dengan tim yang merekomendasikan untuk melakukan kajian atas pemanfaatan Chromebook itu gitu ya. Sejumlah catatan muncul sebagai evaluasi, utamanya terkait aspek kompatibilitas perangkat maupun transparansi anggaran. Tim Liputan melaporkan.